Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali untuk hari kedua di bulan puasa Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Izinkan Al-Fakir menyampaikan hadis kedua dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu terkait dengan Islam, iman dan ihsan. Sebuah hadis An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu juga, yang tadi dari Umar juga Abu Hafs. Nah, sekarang dari sahabat Umar lagi. Apa kata beliau? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara kami ada seorang yang duduk di dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidun, ketika tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki syadidu bayadis syab, yang memakai pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi syar, dengan rambut yang sangat hitam, la yura alaihi asaru safar, dan dia tidak terlihat sedang bepergian. Jadi suatu hal yang dianggap Sayyidina Umar bin Khattab ini hal yang aneh, tiba-tiba ada seorang laki-laki pakainya putih banget, rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan dia habis melakukan suatu perjalanan jauh, tidak. Nah, kemudian wala ya'rifu minna ahadun, ya, tidak ada yang mengenalnya, ya, dari antara kami ini seorang pun nggak ada yang kenal. Tiba-tiba tahu-tahu ada orang datang, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia itu datang duduk sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian mendekatkan, menempelkan antara kedua lututnya dengan lutut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a kaffai ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Faqala, dan tiba-tiba orang tersebut berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, ya, kabarkanlah atau terangkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah ketika engkau mengucapkan bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian Islam juga ketika kamu mendirikan sholat, waktu tiyaz zakah, ketika kamu menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta, dan ketika kamu berhaji ketika mampu, ilaihi sabila, mampu melakukan perjalanan ke sana. Kala, maka orang tersebut berkata, sodakta, benar engkau, ya, benar apa yang kau katakan ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Maka kami, para sahabat, kata Sayyidina Umar, heran, heran kepadanya karena dia yang bertanya dan dia yang membenarkan juga. Kala, kemudian dia berkata lagi, orang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi berkata lagi, fa'akhbirni anil iman, ya, kabarkanlah kepadaku hai Muhammad tentang iman. Iman itu apa? Kala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu minabil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Maka kemudian orang yang bertanya tadi berkata, sodakta, ya, sodakta,
benar apa yang kau katakan. Jadi ketika bertanya dan dijawab Rasulullah itu dibenarkan apa jawaban Rasulullah SAW. Tetapi anehnya dia bertanya lagi. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Anil ihsan, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kalau tadi Islam udah, iman udah, nah sekarang ihsan itu apa? Nah, qala anta budallah ka'annaka tarahu. Ya. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala yang seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kalau beribadah itu seakan-akan Allah mengawasi kita. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Maka apabila kamu tidak bisa melihatnya dengan panca indera, ya, dengan penglihatan, fa innahu yaraka, maka sungguhnya dia Allah itu melihatmu. Jadi merasa setiap gerak-geriknya, setiap amal ibadahnya, amal solehnya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berusaha seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalaupun kita nggak bisa secara panca indera melihat Allah, kita meyakini bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Qala fa'akhbirni anisa. Nah, setelah Islam sudah dijelaskan, iman sudah dijelaskan, ihsan sudah dijelaskan, yang terakhir ini pertanyaan tentang hari kiamat. Fa'akhbirni anisa. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala maka Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasair. Tidaklah orang yang ditanya tentang hal ini, tentang hari kiamat ini, bi'alama minasair, lebih mengetahui lagi daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya Rasulullah merasa bahwa beliau ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala fa'akhbirni ani amaratiha. Nah, jawabnya seperti itu. Jadi yang bertanya itu justru yang lebih tahu daripada yang ditanya. Maka yang bertanya tadi orang yang berpakaian putih, rambutnya hitam tadi, kemudian bertanya lagi pada Rasulullah, qala fa'akhbirni an amaratiha. Maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Ya, di antara tandanya adalah seorang budak yang melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal alah. Ya, kemudian jika engkau nanti melihat orang yang miskin yang enggak memakai sandal, ya, ri'asyartawaluna bil bunyan. Juga seorang penggembala kambing, ya, seorang penggembala kambing yang berlomba-lomba untuk yatatawaluna fil bunyan, seorang penggembala kambing, ya, tetapi berlomba-lomba dalam membangun bangunan, ya, membuat bangunan. Dia ini berlomba-lomba rumahnya yang mewah dan lain sebagainya, nggak bisa menyesuaikan diri. Kemudian sumang tolaka falabistu malian sumakola, ya. Kemudian habis bertanya begitu dijawab oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian dia pergi. Orang yang bertanya tadi pergi. Kemudian aku berdiam beberapa saat. Kemudian Nabi, maka kemudian Sayyidina Umar itu enggak bertanya apa-apa, diam saja, ya, karena orang yang bertanya setelah dijawab oleh Rasulullah pergi. Kemudian kata Sayyidina Umar, aku berdiam beberapa saat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, ya, apa kata baginda Rasul? Ya Umar, atadri manisail. Hai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu. Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Siapa yang bertanya? Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Nah, maka Nabi menjelaskan fa innahu Jibril. Sungguhnya dia itu adalah Jibril yang mengajarkan, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Masya Allah, luar biasa. Jadi itulah cara malaikat Jibril mengajarkan agama pada masa itu kepada para sahabat. Tidak harus dengan apa yang disabdakan Rasulullah, bahkan pada saat itu adalah malaikat Jibril datang langsung di hadapan Rasulullah dan para sahabat, sehingga sahabat ini
melihat langsung apa yang diajarkan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini sangat istimewa karena mengandung taklid, baik yang lahir maupun yang batin. Semua kajian ilmu syariat merujuk kepadanya sebab ia mencakup semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu sunnah, ya kan? Hadis ini kedudukannya diibaratkan induk-induk hadis yang lain karena di situ menjelaskan tentang Islam, tentang iman, ihsan, dan kemudian diantaranya adalah tanda-tanda kiamat. Itulah secara singkat penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, dipertanyakan oleh malaikat Jibril, dijawab oleh Rasulullah, dan malaikat Jibril membenarkannya. Jadi bagaimana Islam kita sampai saat ini, kemudian keimanan kita, dan juga apakah kita sudah berbuat ihsan atau belum. Mudah-mudahan bermanfaat, kebenaran dan tengah dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi. Sampai bertemu lagi. Innalikum ma'asalamah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.